Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaifa halukum ya jamaah? Bi khair? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Ar-Razzaq yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang tiada tara. Sampai-sampai Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau coba menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Nikmat pendengaran, penglihatan, kaki, tangan. Ini nikmat dari Allah. Yang mungkin jemaah kita tidak meminta kepada Allah. Adakah di antara kita, ya Allah berikanlah tangan, ya Allah berikan kaki? Ya, mungkin jarang orang yang demikian. Allah langsung berikan. Di mana ada orang-orang di luar sana yang lainnya, ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, nggak bisa ngelihat, buta, tuli, nggak punya, bukan nggak punya telinga ya, punya, tapi tuli, ya. Nah, Allah kasih ya ke kita semua, alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah tanpa kita minta. Maka patut kiranya agar kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Semakin mendekat kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya. Taib, semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau adalah suri teladan kita dalam menjalani kehidupan ini. Barang siapa yang mentaati beliau, mencontoh hidup beliau, maka dia insya Allah akan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Yang taat kepadaku masuk surga. Ya, dia jalankan sunnah Nabi, ajaran Nabi, mulai dari yang wajibnya. Apa sunnah Nabi SAW yang wajib? Sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, ini jadi prinsip kita nih, ya, tidak boleh tidak. Harus kita kerjakan. Mau bagaimana, mau dalam keadaan apapun, bagaimanapun. Ya, kita junjung tinggi sunnah Nabi SAW mulai dari yang wajibnya. Contohnya apa, ikhwah? Sholat 5 waktu. Ya. Kemudian diikuti dengan sunnahnya juga, ya. Nafilahnya, tambahannya, yaitu sholat duha, ya. Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya. Sholat witir misalkan, atau sholat tahajud, ya. Ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita taati beliau agar mudah-mudahan dengan itu masuk ke dalam surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku masuk surga. Ya. Tapi sayangnya waman asani faqad aba, yang durhaka, membangkang, dia enggan memasukinya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ada yang hukuman, ada larangan yang haram, ada larangan yang makruh, ya.
Nah, maka kita berusaha untuk menghindarinya. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pelajaran kita pada malam ini adalah apa jemaah? Rumah tangga ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yakni bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam berumah tangga. Ya. Dan ini jangan digambarkan hanya tertuju kepada lelaki, yakni suami. Ya. Tentang apa? Ala Rasul berarti untuk suami, tidak. Ala Rasul yakni sebagaimana sunnah Nabi SAW, ya, sebagaimana ajaran Nabi SAW. Jadi mencangkup juga nanti adalah seorang istri, bagaimana ya dia menjalankan rumah tangganya. Jadi bukan hanya suami. Ala Rasul, ya ini sesuai dengan sunnah Rasul, itu mencangkup suami, bagaimana dia berumah tangga, dan begitu pula dengan istri, bagaimana dia berumah tangga. Taib. Yang pertama, suami dulu atau istri dulu? Suami dulu ya. Fal akro, yang paling dekat dulu. Ya. Taib. Yakni suami prinsipnya adalah mencarikan keluarganya nafkah yang halal. Ya. Mencarikan keluarganya nafkah yang halal. Ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, seorang suami jadi dia punya kewajiban dalam berumah tangga. Yang harus ada di kepalanya adalah dia yang mencari nafkah. Ya. Jangan sampai ya seperti sebagian orang yang dia kerja dia menikahi ya wanita yang dia cintai cuman bermodalkan cinta. Allah Ustaz. Ya, yang penting cinta ya. Tapi diam, tapi males ya. Ada orang jemaah lapar terus kenyang karena cinta, ada jemaah. Itu di TV-TV jemaah ya, di film-film, nggak ada di dunia wakil itu. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi korban TV. Ya. Seorang suami di benaknya ketika menikah berumah tangga, ya Allah, bismillah, siap untuk mencari nafkah. Ya. Siap untuk mencari penghasilan ya untuk penghidupan keluarganya. Dan jangan sampai seorang suami membebankan ini kepada istri, nanti istrinya ada sendiri, beda lagi. Ya. Yang jelas, yang pertama yang harus dipahami adalah seorang suami harus bergerak. Gerak apa jemaah? Ya, gerak ke sana ke sini cari nafkah, ya. Masyi'ta, apapun, ya. Baik. Selama yang jelas nafkahnya itu adalah halal. Ya, jangan yang haram. Karena ada harta halal, ada harta haram. Makanya Nabi SAW dalam doanya, di antara doanya di pagi hari apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Rizki ya yang halal, bukan yang haram. Baik. Apa dalilnya? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yakni seorang suami dia wajib memberi nafkah kepada keluarganya. Jadi suaminya. Dalilnya apa? Di dalam surah Al-Baqarah. Ya? Dalam surat apa? Al-Baqarah ayat ke 233. Ya, 23. Ya, 233. Di sana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, dan kewajiban bagi bapak suami, ya, kewajiban bagi suami yaitu memberikan rizki kepada pasangan-pasangannya,
kepada istri-istrinya, yakni keluarganya. Ya. Kenapa jemaah? Istri-istrinya? Ya memang gitu di Al-Qur'an ya. Ya. Jadi istri-istrinya Ibu ya, jangan kepanasan. Ini Al-Qur'an Ibu ya. Ya. Jadi kewajiban bagi seorang suami memberikan rezeki bagi istrinya. Ya. Wa kiswatuhunna, dan kewajiban juga untuk memberikan pakaian. Ya. Termasuk diantaranya adalah rumah tempat dia berteduh, bernaung, ya. Dan rumah ini tidak mesti punya sendiri, punya orang juga nggak apa-apa, ya. Apa namanya, ngontrak gitu ya, nggak apa-apa, asalkan kita punya singgahan yang di sana kita berteduh dengan keluarga, ya. Ini jangan sampai juga saat kita kan seorang suami nanti diwajibkan untuk memberikan makan, minum, ya, rezeki, pakaian, rumah, ya. Terus dia penghasilannya kurang. Mau beli rumah mungkin 20 tahun deh baru nyampe bisa dapat rumah. Ya. Itu pun kalau nggak makan tiap hari. Baru bisa. Kalau makan berarti 30 tahun. Dan nggak mesti punya rumah sendiri, ya. Jadi yang jelas kita ada naungan, ya, bisa ngontrak, ya, agar kita bisa berteduh di sana bersama keluarga. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, ya. Ini memberikan rezeki, pakaian, tempat tinggal dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan cara yang halal, ya. Nauzubillah jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya dengan jalan yang haram, ya, dengan penghasilan yang haram, simak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, ya. Ayyuma lahmin nabata min lahmi syuhtin fi min lahmi syuh fannaru aula bih. Ayyuma lahmin nabata min syuh fannaru aula bihi. Atau kama qala Nabi SAW. Daging apa saja, jemaah, yang tumbuh dari harta haram, min syuh, dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Ya, ancaman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penghasilan ini sangat menentukan surga neraka kita. Jadi jangan main-main. Ya, daging yang tumbuh dari hasil yang haram itu lebih pantas neraka baginya. Ya. Belum lagi ancaman-ancaman yang lainnya, ya, seperti contoh penghasilan yang haram apa jemaah? Apa? Riba misalkan. Ini yang biasanya banyak, ya, yang terjerumus. Insyaallah yang lainnya dosa-dosa kecil mungkin, ya. Yang paling besar ketika berurusan dengan nafkah ini riba ini, ya. Riba ini. Fa'zanu biharbim minallah, kata Allah. Umumkan perang bagi yang melakukan riba, ya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Apalagi kita hidup sekarang di zaman banyak sekali hal-hal yang haram tapi dijadikan indah, ya. Hal-hal yang haram dijadikan indah. Contohnya apa? Apa, jamaah? Bunga itu apa? Riba, ya. Dinamakan bunga celah, ya. Bunga itu riba, ya. Tambahan, enggak, ya. Ya, dan lain-lainnya, ya. Ada lagi yang di marketplace itu ada namanya
Dia beli tapi ditanggung dulu. Apa itu namanya? Apa? Cashless apa? Pay later ya, pay later. Kata Ustadz Erwandi itu riba. Pay later itu. Jadi dia beli tapi pakai uang orang. Ya, jadi utang. Ya. Nah, itu nauzubillah. Ya, jadi banyak sekarang hal-hal yang harus kita waspadai, ya. Maka kalau mau aman, bismillah, jamaah cari kerja ke ikhwan-ikhwan, ya. Bahkan alhamdulillah ada ikhwan kita di Banjaran, ya. Banjaran, beliau itu sampai resign, sampai mengundurkan diri. Ya, pasti ngobrol-ngobrol ternyata dia itu kerjanya ya input-input akuntan gitu jemaah. Ya, salah satu di antara muskilahnya kadang tidak sesuai. Ya, input tidak sesuai, tapi dibiarin saja. Kata atasannya ya biarin. Nah, itu kan termasuk dari gish, gish? Penipuan. Ya. Man ghasyana falaisa minna, kata Nabi SAW. Yang menipu bukan dari kami. Ya kan, ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya mending menyelamatkan diri. Enggak apa-apa susah payah di dunia jamaah. Ya namanya dunia kan apa? Darul bala, tempat ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dunia itu kata Allah untuk menguji kalian. Ya. Jadi kalau ada orang di dunia enggak diuji, pada hakikatnya dia itu apa ya? Enggak. Ya, seperti orang-orang kufar. Ya. Nabi SAW mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Paham enggak jemaah? Jadi dunia itu kata Nabi bagi orang yang mukmin beriman kepada Allah itu seperti penjara. Penjara itu enak atau sengsara jemaah. Ya. Jadi wajar, nggak apa-apa kita misalkan ini kerjanya haram, padahal Allah katakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuna bil ma'ruf, dengan cara yang halal, yang baik. Ya Allah, bismillah, karena Allah ditinggalkan. Susah payah demikian. Kita harus punya mental, dunia itu memang harus diuji. Kan sijnul mukmin, dunia itu penjaranya orang kafir. Ya, penjaranya orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Mereka nikmat, mau halal, mau haram, ya. Terserah mereka. Ya. Nah, kita jangan sampai demikian. Ya. Masa yang di haram sudah jelas haram masih tetap dilakukan, jangan sampai demikian. Al-mu'min dia lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Ya, wahai orang beriman, jangan mengedepankan, ya, mendahului Allah dan Rasulnya. Harus kita tabi', ya, mengikuti Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Ya. Apalagi Nabi mengatakan apa dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kira-kira pengganti yang lebih baik apa jamaah? Apa? Surga Allah Azza wa Jalla. Itu jauh lebih baik dari jangan berpikir meninggalkan riba, meninggalkan pekerjaan, ya. Nanti insya Allah akan berikan insya Allah pekerjaan yang lebih gede gajinya, lebih besar gajinya, ya. Meninggalkan di bank yang awalnya dia cuman punya rumah 2 kamar, insya Allah dia tinggalkan, nanti Allah kirimkan rumah yang yang 4 zaujah langsung. Masya Allah, berarti gede rumahnya, ya. 4 zaujah ini jemaah, gede, ya, berpetak-petak. Ya. Itu pikiran dunia jemaah. Awadallahu khairan minhu, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Pikirkan surga Allah Azza wa Jalla.
Ya, jadi kita meninggalkan riba ya udah karena Allah, gitu. Ingin melihat wajah Allah, gitu. Ya, yang sampai mikirnya dunia lagi, ya tersiksa batinnya, betul tidak? Akan tersiksa batinnya, ya. Kalau kita tinggalkan, ya Allah, gimana nih? Biasanya gajinya berapa? Ya, 5 juta, sekarang dapat 500, sulit. Ya. Yang dipikirkan dunia, pikirkan akhirat, dan sambil tentunya ikhtiar. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, prinsip yang kedua bagi seorang suami yaitu mengarahkan keluarganya masuk ke dalam surga. Ya, mengarahkan keluarganya masuk ke dalam surga. Jadi dia yang arahin. Kamu gini, wahai zaujati, istriku, kamu begini. Arahin, anakku kamu begini. Ya. Jadi dia yang arahin. Adapun yang ngajar, misalkan yang didik, yang maksudnya yang apa? Yang langsung tiap hari ngajarin Iqra, ngajarin Quran, tahfidz, yaitu tidak masalah dengan istrinya. Jadi utamanya ya ibaratnya mudirnya, apa mudir itu? Yang ngelolahnya ya, yang ngurusnya, yang direkturnya, ya, mudirnya, kan dia yang perintah ini begini, tapi tidak mesti juga terjun langsung. Kalau terjun langsung ahsan. Ya. Nah, jadi intinya dia yang mengarahkan, dia yang menyusun aturan, ya, dia yang menentukan jadwal ke sini, jadwal ke situ, ya, maksud majelis ilmu kita ya ikut apa? Takblik akbar ke sini ke situ, dia yang menentukan, ya. Jadi dia sebagai pemimpinnya. Baik, mengarahkan keluarganya masuk ke dalam surga. Dalilnya apa? Yaitu di dalam surah At-Tahrim. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sudah hafal. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian. Kita suami ini ya. Jagalah diri kalian wahai suami, wa ahlikum dan keluarga kalian. Ya, istri, anak-anak, itu ahlun. Kalau ahlun itu memang dia yang lebih dekat dengan kita ya, seperti suami, istri, anak-anaknya. Kalau usratun, apa usrah? Sama artinya keluarga, tapi lebih lebih umum. Jadi masuknya juga kemana? Ke orang tuanya, ke kakeknya, ya, ke saudara-saudarinya. Tapi di sini Allah mengatakan ahlun. Jadi suami, istri, anak-anaknya dijaga, itu kewajibannya. Ya. Dari apa? Dari api neraka. Nah, di antara bentuk penjagaan bagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni dengan apa? Bita'dibihim Al-Qur'an, dengan mengajarkan mereka Al-Qur'an. Ya. Jadi ajarkan mereka Al-Qur'an sejak dini. Jadi kecil-kecil masih 5 tahun, 4 tahun sudah mulai diajarkan Al-Fatihah, ajarkan surat-surat pendek, juz 30, Masya Allah. Ya. Antum tahu Aiman jemaah? Aiman Hafiz cilik? Nggak tahu? Alhamdulillah, bagus, berarti nggak nonton TV jemaah. Ana juga taunya waktu di share. Alhamdulillah Aiman ya, Ana lihat di YouTube, Masya Allah, memang beliau tuh dari Hafiz cilik ya. Sekarang dia di Sabilun aja. Alhamdulillah. Ya. Si Aiman itu orang Cimahi. Masya Allah, hafalannya luar biasa. Mutkin ya, itqan ya, benar-benar ya, meyakinkan gitu ya. Kokoh gitu ya hafalannya. Itu masih kecil dia, masih kelas 7 SMP, berarti kelas 1 SMP. Masih kecil. Insyaallah terus dididik ya, tentu itu andil dari orang tuanya. Waktu pas penjemputan memang orang tuanya luar biasa ya. Dari sisi zahirnya ya, insyaallah kalau kita lihat
nampaknya ya alhamdulillah benar-benar menjaga adab-adab ya, benar-benar memperhatikan anaknya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan itu juga tertular kepada anak-anak kita semua. Amin. Ya. Ini dengan cara apa? Mengajarkan Al-Quran. Di sini ada insya Allah ya Ustaz ya. Di sini ada TPQ, TPA gitu. Ada. Madrasah, Masya Allah. Nah ikutin, alhamdulillah. Ya sudah ada fasilitasnya. Kalau kami juga di madrasah di mana? Di Sabilun, di Majalaya ada namanya Rumah Tahfidz. Ya, Rumah Tahfidz RCQ Sahabat Quran. Rumah Cinta Quran Sahabat Quran. Ya intinya TPA gitu. Cuman kita kasih nama supaya orang-orang tertarik. Intinya mah TPA. Taman Pendidikan Al-Quran. Ya. Ya silahkan mau kasih nama apa aja jamaah untuk menarik kan luar biasa ya cara metode kita dalam berdakwah ya. Kasih nama ya intinya eta kene gitu jamaah. Yang penting belajar Quran ya. Baik. Kemudian di antara tafsirnya juga dari Al-Imam Dhahhak ya, beliau mengatakan jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yaitu dengan mengajarkan apa yang Allah wajibkan. Jadi diajarkan apa yang Allah wajibkan atas mereka keluarga kita. Dan kita ajarkan, suami ini mengajarkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya jemaah, kewajiban ya, utama yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita apa kira-kira? Ya kan suami nih, ya harus ini. Langsung kita teori dan praktek. Apa kira-kira jemaah? Tauhid, betul. Ya, kewajiban yang paling utama kan inti dakwah Nabi apa? Tauhid. Laqad arsalna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Kami kata Allah menurunkan atau mengutus para rasul itu intinya mereka mengajak manusia agar menyembah Allah, jauhi tagut, jauhi kesyirikan. Ya, inti dakwah. Jadi inti dakwah kita juga ke keluarga, intinya mengajar kata Imam Dhahhak apa tadi? Mengajarkan apa yang diwajibkan Allah. Yang paling wajib apa? Tauhid yang utama. Ya. Nah, kita ajarkan tauhid. Dirinci lagi jemaah. Ya Ustaz, gimana mulainya tauhid? Intinya tauhid kan mengesahkan Allah. Wahhada yuwahhidu tauhid. Ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Ya. Ini yang pertama. Dan di antara makna tauhid yang terpenting juga ya, yaitu kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Ajarkan ke anak-anak. Ya, jemaah. Aina Allah, di manakah Allah? Allahu fis sama, Allah di atas langit. Fil arsy, fi arsyihi, di atas arsy-Nya. Ya. Ini diajarkan ke anak. Jadi gini jemaah. Jadi ketika nanti anak kita itu memikirkan tentang Robnya, maka dia memikirkan pandangannya, hatinya itu langsung ke atas. Ya. Hatinya langsung mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Ya. Apalagi ketika dia berdoa kepada Allah, maka dia akan khusyuk, luju, ya, berharap bersandar kepada Allah yang ada di atas. Jangan sampai berkeyakinan Allah di mana-mana. Ada tidak yang begitu? Ada jemaah di antara kaum muslimin meyakini Allah fi kulli makan, Allah di mana-mana. Ya, dari apa? Ketika kita menerapkan konsep ini atau kaidah ini Allah di mana-mana, bingung juga nanti ketika praktek doa. Kumaha doa jemaah? Allah di mana-mana. Ya. Padahal Nabi SAW menggambarkan orang yang berdoa kepada Robnya, ya, yaitu dia menghadap ke atas langit. Fayaqul ya Rabbi, ya Rabbi.
Jadi ke atas langit. Doa itu mengarah ke mana sih jemaah? Ke siapa jemaah? Doa itu mengarah ke siapa? Ke Allah kan? Mintanya ke Allah. Jadi menghadapnya ke Allah. Ya. Sebagaimana seorang anak minta sesuatu ke orang tuanya, dia akan menghadap ke orang tuanya. Ini kalau kita berbicara logika jemaah. Begitu juga kita meminta kepada Rabb kita, mengarah kepada Allah Azza wa Jalla, maka di atas langit. Ya. Jadi ajarkan anak-anak kita tauhid, ya, itulah yang paling wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka, keluarga kita. Dan juga yaitu masalah sholat. Tadi kan akidah keyakinan kan nggak nampak, tapi kita sudah tanamkan. Nah sekarang yang nampak, yang paling nampak di antara kewajiban yang Allah wajibkan terhadap kita apa? Sholat, itu yang paling nampak. Sehari semalam. Jadi setelah batinnya kita benarkan, ya, maka zahirnya kita juga benarkan. Ya, yang paling nampak adalah ibadah sholat. Ya. Nah, kata Nabi SAW apa? Muru auladakum bis sholat. Ya. Perintahkan anak-anak kalian itu sholat. Wahum sab'una sinin, wahum sab'u sinin, atau kama qala Nabi SAW, dan ketika umurnya 7 tahun. Tidak masalah lebih kurang daripada itu. Kita ajarkan ta'diban lahu, yakni sebagai bentuk pendidikan untuk mereka. Ya, wadribuhum wahum ashrus sinin, dan pukul, ya, pukul mereka. Ketika tidak mau sholat, pukul mereka di saat umurnya 10 tahun. Ketika dia tamyiz, sudah bisa bedain, sudah paham apa yang kita arahkan, tapi masih baung misalkan, pukul. Ya. Tapi bukan pukulan nyiksa jemaah ya. Tapi kata para ulama hadis, pukulan darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Artinya pukul sewajarnya. Ya. Nah, dan hindari juga memukul wajah. Ya. Karena kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khudud, atau kama qala Nabi SAW, bukan dari ajaran kami yang memukul pipinya, memukul wajahnya, itu tidak boleh. Ya, jadi pukul yang sewajarnya, asal jangan juga di daerah kepalanya. Baik. Dan ajarkan mereka, kata Imam Duhaq apa tadi? Setelah yang wajib, dan ajarkan mereka apa yang dilarang Allah. Dan larangan Allah yang paling besar apa? Kesyirikan, lawannya. Ya, kesyirikan. Syirik ini ya, yang paling besar, yang paling banyak terjadi adalah dari hal doa, perihal doa. Ya. Jangan sampai dia misalkan ingin jajan, dia pengen sesuatu, dia hanya memikirkan orang tua. Yang di kepalanya hanya wajah orang tuanya. Jangan gitu. Tapi ajarkan mereka minta kepada Allah, ya. Sampaikan hajat-hajat kepada Allah. Ibu kata ya, ibu-ibu ya, atau bapak ini hanya sebagai utusan Allah, tentaranya Allah, wasilah yang Allah sampaikan supaya kamu dapat makan, kamu dapat jajan. Jadi ibu bapak ini cuma perantara aja. Yang kasih siapa? Allah. Ajarkan demikian. Jadi ketika dia punya hajat, yang pertama kali dia pikirkan adalah Robnya. Ya. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang bergerak ya di muka bumi ini melainkan Allah yang wajibkan atasnya rezeki. Jadi Allah telah wajibkan untuknya rezeki, memberikan rezeki kepada hambanya. Sudah kewajiban Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu ya. Insyaallah kita gimana biasanya? Azan dulu kayak ya. Tafadhol yang ini muazin untuk azan.
Baik. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lanjut di poin ketiga. Ya. Yaitu seorang suami bersikap lemah lembut kepada keluarganya. Bersikap lemah lembut kepada keluarganya. Ini harus dijadikan prinsip karena di sana itu ada godaannya jemaah. Jadi ketika kita sudah berkeluarga, kan kita yang menguasai keluarga tersebut. Kita mau apa, insya Allah diikuti. Kita nahkodanya, ya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya dilemanya dia akan berbuat semena-mena. Ya. Dia suami, istrinya perempuan. Misal anaknya 5 semua perempuan. Nah, ini bisa jadi dilema bagi dia. Ya, dia kuat, dia yang paling berkuasa di sana, maka dia akan menzolimi keluarganya. Dan itu banyak jamaah. Ya. Nas'alullah salam wal afiyah. Yang dia memukul istrinya, yang dia ya menyiksa anak-anaknya. Itu banyak. Karena terserah dia mau buat apa. Dilemanya demikian. Ya. Maka ingat-ingat Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya.
Karena ini kadang ditinggalkan jamaah. Di luar, di kantor, ditraktir tuh. Ya, teman-teman kantornya, ya, partnernya, sahabat-sahabatnya, senyum, ramah tamah, asyik ngobrolnya, ya. Bukan asik lagi, asyik jamaah. Ya, pakai shin. Ya. Ya, kalau asik kayaknya kurang, asyik pakai shin jamaah. Jadi di luar biasa, seperti kelinci jemaah. Imut-imut, lucu. Di rumah kayak apa? Kayak buaya darat. Menakutkan jemaah. Ya. Kalau singa aja mungkin, kalau singa mah ya dia mah kayaknya enggak selingkuh ya. Kalau buaya darat tuh. Ya, jadi jemaah sekalian rahmati Allah, jangan kebalik konsepnya. Ini memang dilema jemaah. Karena kan kalau keluarga itu ketemunya tiap hari, jadi biasa jadinya. Jadi nggak kepikir lagi kalau kebaikan itu, padahal yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah keluarga. Jadi misal ada gaji, sudah turun gaji, alhamdulillah. Kalau bahasa kita dulu mah nazalal mator, turun hujan ya, maksudnya keberkahan ya, turun. Ya, alhamdulillah sudah gajian. Yang harus pertama, yang berhak mendapatkan manfaat dari gaji kita adalah istri kita, keluarga kita. Yang sampai dapat gaji sudah alhamdulillah kemana-mana. Ya. Bukan dalam artian itu buruk, bukan. Dan mentraktir itu sedekah jamaah, baik. Ya, baik jamaah, bagus sedekah. Ya. Dipuji Allah juga, ya. Hanya saja jangan sampai salah penempatan, salah prinsip, yang diutamakan malah di luar rumah, padahal yang wajib dia nafkahi, yang wajib mendapatkan kebaikannya adalah yang di rumahnya, ya. Dan bahkan Ustadz Syafiq itu menggambarkan gimana panglima perang, misalkan jenderal, ya, bukan Jenderal Sudirman jamaah ya. Beliau saya gitu. Ya, dia misalkan berpangkat, dia kalau di luar wah gagah, kuat, ya. Nyuruh ini, nyuruh itu, ya, semau-maunya, semena-mena, ya. Ya, kan kalau di dunia itu paskibraka itu ada ya senioritas lah gitu ya, harus ya, menampakkan kegagahannya gitu ya. Harus terus disegani, disopani, harus terus gitu. Ya. Itu di luar, kata Ustaz Syafi'i. Kalau sudah masuk pintu rumah, maka statusnya sebagai suami, bukan lagi jenderal, bukan lagi panglima, bukan lagi ya, yang lain-lain. Sudah statusnya suami. Dan kata Nabi SAW, khairukum liahlihi. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik dengan keluarganya. Kalau suami, ya, jangan mau dilayani terus, melayani juga, ya, memberikan hadiah. Jadi kalau pulang ya, usahakan ada yang dibawa gitu. Jadi keluarga senang, insya Allah terbangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi prinsipnya kalau ada kebaikan apapun, di kepala kita yang pertama mendapatkannya adalah keluarga kita, ya, istri, anak-anak kita. Kata Nabi, wa ana khairukum li ahli, dan akulah sebaik-baik keluarga, ya, sebaik-baik bermuamalah, wa khairukum wa ana khairukum li, dan akulah sebaik-baik dari kalian terhadap keluarganya. Ya, aku yang paling baik. Jadi Nabi SAW pun baik kepada keluarganya. Sampai diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu suka membantu pekerjaan. Ya, apa pekerjaan istri jemaah? Apa? Ya, nyuci, ya, masak. Tapi ingat, ya, jangan juga ini dijadikan dalih untuk ummahat. Kan bantuin istri, tiap hari dibantuin, sampai dia nggak kerja jadinya. Dia yang nyantai, jangan, itu zalim terhadap suami. Suami itu tugasnya mencari nafkah, ya,
Ya, maka kalau dia membantu, wah itu keutamaannya. Kalau enggak, ya udah kewajiban seorang istri mengurus rumah. Paham jemaah ya? Ummahat, jangan nanti disalahgunakan ini hadis ini. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik istrinya. Disuruh nyuci, disuruh ngepel, disuruh apa lagi? Suruh ya setrika. Astagfirullah, ada qalil adab. Ini buruk adabnya terhadap suaminya. Ya. Naam. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas. Adunu saya kira cukup ya untuk suami. Sekarang kita ke istri, ke ummahat. Ya. Ya, dengerin para ummahat. Yang pertama, prinsip berkeluarga ala Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk khususnya seorang istri, dia kewajibannya adalah mendidik anak dan mengurus rumah. Satu poin penting, mendidik anak dan mengurus rumahnya, rumah suaminya. Ya. Taib, apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha. Dan seorang wanita pemimpin bagi rumah suaminya. Jadi memimpin rumah suami artinya dia yang ngelola rumah suaminya. Ya. Di rumah dia yang ngurus. Dan ini sebagian ya tidak diketahui oleh ummahat. Ya. Dia mengira yang bertanggung jawab pokoknya ya, lahir batin, surga neraka pokoknya suaminya. Ya. Jadi sampai ke rumah juga suaminya yang ngurus, nauzubillah. Jangan jamaah. Yang mengurus rumah itu adalah istri. Ini dalilnya, wal mar'atu ra'iyatun. Dan ini sampai ada yang nanya, sampai agak apa ya, agak kekeh sampai disampaikan dalil ini sama anak. Ini dalilnya. Tanya dalil dia. Ya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha. Wanita pemimpin bagi rumah suaminya. Ya. Jadi dia yang ngurus. Ya. Dan ini juga jangan sampai seorang suami ikut campur dalam masalah rumah. Ya. Rumah segala diatur, yang kursi di sini, lemari di sana. Padahal yang harusnya ngatur siapa? Istri. Kan wal mar'atu ra'iyah, pemimpin bagi rumahnya, rumah suaminya. Udah masalah di mana tata letaknya, mau catnya, temboknya apa, warna apa, udah kasih aja urusan itu kepada, asal jangan nyuruh dia yang ngecat jamaah, jangan. Itu mah nggak benar juga. Kan kamu yang ngurus rumah ngecat tuh. Waduh kacau itu. Ya. Gak kebayang, kasihan jamaah. Ya. Jadi masalah-masalah dekorasi apa, udah kelas istri aja udah, nggak usah ikut campur, ya. Jadi tahu porsinya masing-masing, ya. Wawaladih, dan dia pemimpin bagi anak suaminya. Jadi pemimpin bagi wanita atau istri memimpin rumah dan anak suaminya. Artinya yang benar-benar harus merawat ya, memelihara ya, kemudian mengajarkan itu adalah istri. Suaminya mudirnya diarahkan landasan-landasannya ya, aturan-aturan umumnya. Kemudian yang menjalankan ya adalah istrinya. Ya. Wahiyya mas'ulatun anhum, dan wanita atau istri ini akan ditanya tentang mereka, yaitu tentang anak-anak suaminya. Dirawat enggak? Dipelihara dengan baik enggak? Dididik enggak? Ya. Insyaallah kalau dididik lahir Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i gara-gara apa? Wasilahnya. Sebabnya karena ibunya. Beliau itu yatim. Ya. Rahimahullah rahmatan wasi. Jadi dididik oleh ibunya sendirian, benar-benar didikan yang luar biasa. Ya. Sampai jadilah Imam Syafi'i. Itu karena ibunya. Ya.
Makanya kata para ulama, al-ummu hiya madrasatul ula. Seorang ibu adalah sekolah pertamanya. Ya, jika baik, baik insya Allah. Jika buruk, maka sebaliknya akan buruk pula. Taib, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ummahat ya bersih-bersih rumah, jangan ngeluh. Dah itu memang sudah kewajiban. Kalau suami bantu alhamdulillah, kalau enggak ya jangan ngomel. Kan semua kewajiban. Yang ngomel itu gimana? Seorang umat kalau suaminya malas kerja. Kalau suaminya bolos-bolos kerja, malah dia pengangguran misalkan. Nah, itu baru diomelin. Kalau dia nggak nyapu diomelin, salah tidak? Ya salah dong. Kalau suami nyapu, istrinya suaminya nggak nyapu, istrinya ngomel. Ya salah, nggak boleh. Itu kan kewajiban istri. Kalau dia nggak kerja baru ngomel. Ini tepatkan pada posisinya masing-masing. Ya. Baik. Kemudian prinsip seorang istri yaitu mentaati perintah suaminya. Ya, istri berkewajiban mentaati perintah suaminya. Apapun. Ya, bahkan ada seorang sahabiyah yang datang ke Nabi mengeluhkan tentang suaminya. Malah dia ini berharap dibela oleh Nabi, dibantu oleh Nabi. Malah Nabi mengatakan, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki au naruki." Ya. Lihatlah ya posisimu di hadapan suami. Ya. Lihatlah engkau di hadapan suamimu. Kalau suamimu memandangmu itu baik, memandangmu itu ridho, maka insya Allah jannah. Karena kata Nabi, sesungguhnya surgamu atau nerakamu tergantung suami. Ya. Kalau suami memandang dirinya, istrinya ya buruk, ya murka, maka siap-siap neraka. Jadi seorang istri ini ya harus taat kepada suaminya. Tentu dalam perkara yang ma'ruf. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk sampai seorang istri terhadap suaminya. Enggak boleh ditaati ketika berbicara tentang kemaksiatan kepada Khaliq. Ya. Nah, yang maksud di sini adalah perintah yang hukum asalnya mubah, ya boleh-boleh saja. Contoh yang mubah apa jemaah? Bikinin kopi. Mubah tidak? Mubah. Kalau dia tidak menjalankan berarti siap-siap. Fa innahu jannatuki au naruki. Ya. Ini dalam perkara yang mubah. Apalagi perkara yang wajib. Contohnya apa? Suami nyuruh istrinya sholat. Ya. Dilema wanita ini apalagi sudah zaman medsos, apalagi di rumahnya ada wifi. Ya. Biasanya olahraga jari sampai bisa setengah hari, 1 hari mungkin. Dari pagi, siang, sore, malam. Olahraga terus, olahraga apa? Cari terus. Ya. Sampai sholat dilalaikan. Ya. Sholat sih sholat, tapi dilalaikan, diakhirkan. Kata Allah, fawailul lil syurga. Ini ummahat, ya. Istrinya itu udah azan, sholat, langsung jamaah. Jangan dinanti-nanti, ditunda apalagi demi medsos. Ditundanya demi Facebook jamaah. Ditundanya demi apalagi WA jamaah. Ya. Ini perkara yang perintah suami yang wajib, yang mubah aja wajib, apalagi yang wajib. Maka harus diperhatikan bagi ummahat. Ya. Nah, dalilnya apa? Seorang istri harus mentaati perintah suami, yaitu
motivasi dari Nabi SAW berupa surga, yaitu dalam riwayat Ahmad Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi't. Ya. Jika seorang istri sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, yakni kehormatannya, ya, dan mentaati suaminya, wa ta'at zaujaha, dia taat ke suaminya. Jadi ummahat, ada berapa ini yang harus kalian lakukan? Pertama, sholat 5 waktu. Kedua, puasa di bulan Ramadan. Ketiga, menjaga kehormatan, jangan pamer aurat, apalagi di medsos, ya. Menjaga kehormatan. Wa ata'at zaujah, dan taat ke suami. Berarti berapa? 4. Perhatikan baik. 4 ini kalau diiltizamkan, dirutinkan, terus dia berusaha untuk menjalani 4 ini, kata Nabi SAW, qila laha, pada hari kiamat dikatakan untuknya, udkhulil jannah, masuk engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi't, dari pintu mana saja, ya, pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Ya. Berapa pintu surga jemaah? 8 ahsan, ya. 8 pintu surga, masuk dari mana saja, terbuka lebar. Ya. Ini Masya Allah, wanita ini kalau mau masuk surga, dia insya Allah ketika menjalankan 4 ini aman. Jadi mudahnya mereka masuk ke dalam surga. Ya. Tapi di sisi lain, Nabi SAW pernah mi'raj, melihat neraka, dan ternyata penduduknya yang paling banyak dari kaum wanita. Fa inni ra'aitukunna aktsaru min ahlin nar, kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya aku melihat neraka, ternyata yang paling banyak penghuninya adalah kalian para wanita. Jadi ajib ini wanita ini. Dia gampang masuk surga, tapi di sisi lain kemungkinan besar masuk neraka karena penduduknya banyak mereka. Nah, tinggal nanti bagaimana memposisikan diri, mumpung masih ada kesempatan. Salah satunya lewat jalur suami, ya, taati perintahnya, ya, suruh ambilin kopi, ambilin, gercap, ya, bahasanya, Masya Allah. Suruh ambilin apa, nurut. Kalau bisa jangan disuruh, tapi menawarkan, ya, tapi apa, menawarkan. Masya Allah, ya. Kenapa kita lebih enak makan di restoran dibandingkan makan di rumah? Dalam tanda kutip jemaah, ya. Karena di sana dilayani, bahkan ditawarkan. Mau makan apa gitu, ya. Insya Allah kalau prinsip ini dipakai oleh seorang istri, Masya Allah, suaminya akan betah di rumah. Ya, paham ya ummahat ya? Nah, alhamdulillah. Tapi nggak cukup paham aja ya, harus praktek, ya. Ya, nah, mulai dari kapan? Ya, mulai dari. Baik. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang istri selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Ya, namanya rezeki jamaahnya kan sudah ditentukan Allah. Ada yang dia dapat suami orang kaya, ada juga dapat super kaya, ya kan gitu. Masya Allah. Jangan bicara miskin, tapi nggak apa-apa lah. Namanya kehidupan nyata, ya. Jadi macam-macam. Nah, kalau sudah Allah takdirkan anti berjodoh dengan yang kurang mampu, misalkan dari sisi ekonomi, ya, tapi tetap di sisi Allah yang paling mulia adalah yang bertakwa. Bukan itu sebenarnya, bukan sisi ekonomi. Hanya saja kita berbicara kejadian nyata yang ternyata para wanita itu salah satu problem rumah tangga itu karena tidak bersyukur. Istrinya tidak bersyukur ini. Makanya kita kasih poin ini. Istri harus
bersyukur dalam setiap keadaan. Mau rezekinya nomplok, mau rezekinya apa? Nombok, ya. Ya, harus disyukuri jamaah. Ya. Jangan abang saya apa? Kalau ada uang abang disayang, nggak ada ditajong jamaah. Astagfirullah, ya. Nah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ro'aitun nar, aku pernah melihat neraka. Falam ara kal yaumi manzaran qat. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, yakni pemandangan yang begitu mengerikan. Ro'aitu aksaru ahlihan nisa, dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Qalu, lima ya Rasulullah, kata para sahabat yang mendengar hadis ini, kenapa wahai Rasul, yang paling banyak masuk neraka adalah wanita, kenapa? Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakfurnal ashir, karena dia kufur nikmat suami. Dia Allah sudah kirimkan suaminya yang soleh, ya, cuman kurang duit saja, tapi soleh, ya. Alhamdulillah. Sudah dikirimkan Allah, sudah dikasih, tapi nggak syukur nikmat, ya. Maunya fulus. Padahal itu bukan menjamin kebahagiaan. Ya, betapa banyak yang orang-orang kaya cerai. Contohnya artis. Ya kan, itu kan gaya hidupnya. Kawin cerai, kawin cerai. Jadi harta itu tidak menjadi filter, ya. Tapi tentu yang menjadi filter utama adalah sikap syukur ini, jemaah. Sikap syukur. Ya. Jadi istrinya insya Allah kalau bersyukur akan terus romantis sampai ke surga, ya, sampai ke surga. Jadi ummahat, ya, usahakan apapun keadaan suami tetaplah bersyukur dalam setiap keadaan. Karena kalau tidak, kata Nabi, kebanyakan wanita masuk neraka karena tidak bersyukur kepada suaminya. Ya, wa yakfurnal ihsan, dia kufur terhadap kebaikan suaminya. Ya. Misal suaminya melakukan satu kesalahan, itu dijadikan kambing hitam, padahal punya ribuan kebaikan. Ya. Nah, itu jangan sampai demikian. Jadi prinsipnya adalah wanita harus bersyukur. Baik, kemudian untuk keduanya, prinsip untuk keduanya tadi kan khusus suami dan khusus istri. Nah, sekarang keduanya, prinsip yang harus dipahami oleh keduanya, suami dan istri. Pertama, jadi satu visi misi. Apa itu? Keluarga yang harus belajar agama, ya, terutama ilmu tentang tauhid dan sunnah. Jadi prinsip keluarganya ini menuntut ilmu. Jadi rumah tangganya dihiasi dengan ilmu, ya. Ajak ke majelis ilmu, ya, ke pengajian, adakan waktu khusus, ya. Setiap pekan misalkan berapa kali, ya. Nah, itu harus ada nuansa demikian. Kalau keluarganya ingin sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah tangga ala Rasul harus dihiasi ilmu. Dan bahkan ini yang diantara penyebab ini jamaah, rumah tangga itu pecah, rumah tangga itu bercerai. Ini karena tidak tahu tentang agama. Ya, suaminya mudah mengucapkan cerai, mudah memukul. Karena demikian. Pernah ada yang datang ke rumah, ya, jamaah. Ya, suami istri datang. Ya, sampai cerita-cerita ngobrol, ya, masalah rumah tangganya. Pas saya tanya, ke majelis ilmu enggak, Pak? Enggak pernah.
Ya, jadi suaminya cuman sibuk di kantor, pulang pergi, istrinya cuman keluyuran sana, keluyuran sini. Enggak ada sama sekali nuansa majelis ilmu. Nah, ini sebabnya Nabi bilang. Ya. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah, keluarga kita itu harus dihiasi dengan ilmu, menuntut ilmu agama. Ya, datang ke majelis ilmu bersama keluarga. Jadi bapak-bapak yang di sini ya, jangan hanya datang sendirian terus. Ya. Memang agak berat kalau ngajak istri ya. Sampai sekarang ana udah berapa kali di sini ya? Mungkin 10 kali lebih nggak pernah ngajak istri ya. Ana jamaah, wallahi ana ajak istri. Ya, cuman karena pulang lama malam ya, anak-anak kasihan gitu. Waktu di mana? Yang di Cikalong saya ajak, saya ajak karena ya waktunya ya memang pas gitu ya, siang gitu, pagi. Kan kalau malam kan kasihan anak-anak. Jadi kita usahakan jamaah ajak keluarga bermajelis ilmu. Ya, ini prinsip keduanya. Sama-sama thalibul ilmi, sama-sama penuntut ilmu. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi, keluarga, suami, istri, anak yang terus masuk, yang terus bermajelis ilmu, menuntut ilmu agama, jadi keluarganya dimudahkan masuk ke dalam surga gitu. Jangan sampai suaminya terus yang ke majelis ilmu, anaknya, keluarganya dibiarkan. Ya. Masa mau masuk surga sendiri? Jangan. Ya, jadi ajak keluarga. Kemudian ketika terjadi masalah, maka segera ingat kebaikan pasangan. Ini prinsip keduanya ini jamaah. Apa prinsipnya? Ketika terjadi masalah, segera ingat kebaikan pasangan. Ya. Rumah tangga Nabi ada masalah tidak? Ada jemaah. Sampai diceritakan dalam riwayat Aisyah lempar piring pecah. Ada masalah rumah tangga jemaah. Ya, sekelas Nabi itu. Apalagi kita. Ya. Maka ketika terjadi masalah tersebut, segera ingat kebaikan. Jadi lagi kesel sama istri, lagi marah, ya. Maka segera ingat kebaikannya. Istri yang nyuciin baju, istri yang nyuciin apa? Piring, istri yang masak, buat makan, ya. Istri yang ngurus rumah, ya. Segera ingat kebaikannya. Bayangkan kalau nggak ada istri, kembali jomblo jemaah. Gimana hidupnya? Makanya ada istilah al-azibu fil azab. Tahu antum? Al-azibu fil azab. Jomblo itu diazab. Ya, maksudnya ya sendiri susah, segala dia yang lakukan. Ya. Tapi kalau alhamdulillah sudah punya istri ya, jadi segala alhamdulillah tersedia. Kan ada kebaikannya banyak jemaah dibandingkan dengan 1-2 kesalahannya. Wajar. Jadi ingat ya, kalau istri juga begitu berlaku. Kalau suaminya, kalau anti lagi marah, jengkel sekali dengan suami, maka segera ingat kebaikan suami. Suami yang kasih nafkah, suami yang lindungi anti, ya. Suami yang jaga kehormatan anti, ya banyak. Okay? Kebaikan suami. Jadi ingat kebaikan pasangan. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah. Dikit lagi ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Al-Baqarah 237. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Jangan dilupakan. Ini prinsip. Ya. Apalagi kebaikan suami terhadap istrinya atau sebaliknya, kebaikan istri terhadap suami. Banyak sekali. Jadi ketika melakukan satu kesalahan, 2, 3, maka masih ada ribuan kebaikan yang lain yang harus kita ingat. Insya Allah itu bisa meredam jemaah, meredam amarah. Ya, istri lagi buat salah, kenapa harus lakukan ini? Padahal jangan kayak gini. Lagi marah-marahnya, maka langsung ingat kebaikannya.
dan diam, jangan banyak bicara. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu sering memberikan hadiah. Sering memberikan hadiah. Nah, ini akan menjaga hubungan di antara keluarga. Ya, suami istri insya Allah semakin saling mencintai kalau sering memberikan hadiah. Kata Nabi, tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan ini mujarrob jemaah, manjur. Istri marah, lagi kesel-keselan, antum pergi ke Indomaret saja. Ini bukan Indomaret. Jadi sebut merek nggak apa-apa jemaah, nggak, bukan sponsor. Ya, ke minimarket ya gitu ya. Antum beli coklat, mau bilang Silver Queen tadi ya. Maksudnya beli coklat gitu ya. Antum kasih istri, insya Allah damai lagi jemaah. Indah. Apalagi kalau coklatnya dibungkus dengan ya apa namanya? Ya kado gitu ya. Oh iya, boleh atau amplop saja ya. Enggak perlu coklat ya. Jadi insya Allah jemaah, kalau kita berkeluarga itu sebenarnya mudah. Kita aja yang mempersusah. Ya. Kalau marah-marahan ingat kebaikannya. Kalau nggak cukup kasih hadiah, insya Allah kan kembali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ini ya jemaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, tafadhol silahkan. Kalau tidak maka alhamdulillah kita cukupkan. Mangga Pak. Salam. Oh iya. Baik, Masya Allah. Saya berbicara gaji, ya misalkan penghasilan suami, marginnya berapa? Maksudnya kalau teman berbagi, ya tidak itu mah konsep konsep perusahaan Pak ya. Yang nggak usah dibawa-bawa lah ke keluarga. Selama kita mampu memberikan yang terbaik, kita berikan. Antum percayakan ke istri mangga, atau antum kasih istri segini sesuai kesepakatan mangga silahkan ya. Jadi tidak mesti diatur demikian ya. Jadi kembali kepada prinsip saja, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga. Nah ini kembali ke jiwa masing-masing. Ada yang berprinsip kebaikan dikasih cuman setengahnya dari gajinya, ya baik juga. Ya ada yang sepertiga, ada yang seberapa aja mah, lebih kecil, 1/4. Nanti. Ya. Jadi intinya adalah berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangan istri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup? Oh iya, Masya Allah. Mangga. Waalaikumsalam. Maksudnya Pak? Oh, akhlak. Oh iya, nah. Taib, Masya Allah. Ada nggak dalilnya akhlak tanpa ilmu? Jadi akhlak saja tapi nggak berilmu, itu? Nggak, maksudnya akhlak tanpa ilmu, jadi dia berakhlak saja, beradab saja tapi tanpa ilmu gitu. Berakhlak tanpa ilmu, berakhlak tidak memakai ilmu, ada nggak dalilnya? Ya, Masya Allah. Perilaku tidak memakai ilmu. Prinsipnya begini Pak. Yakni
Al-qaulu qoblal qauli wal amal. Al-ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan bertindak. Jadi ketika kita jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ingin melakukan sesuatu akhlak yang baik pasti didasari dengan ilmu. Ya. Kalau dia seandainya berakhlak saja, ya, tanpa ilmu dia akan terjerumus pada gulu, jemaah. Dia akan terjerumus pada perkara gulu. Apa itu gulu? Berlebihan dalam agama. Makanya ada di antara yang nyata kita lihat sampai air liur gurunya diminum. Karena apa? Minta keberkahan, melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati guru. Ya. Nah, ini kalau akhlak saja tapi tidak dibangun di atas ilmu. Ya. Makanya tapi salah juga, Pak. Kalau misalkan dia berilmu tapi nggak berakhlak. Ya. Tidak ada kata Nabi SAW yang menjadi paling berat timbangannya min husnil khuluq, melainkan sebaik-baiknya akhlak. Itu pemberat timbangan. Ya. Jadi bukan ilmu saja, berakhlak juga itu menjadi pemberat timbangan. Jadi memang harus tawassut. Tawassut itu apa, Pak? Seimbang, dia berilmu, beramal, dia satu padukan, tidak menyampingkan yang lainnya. Ya. Jadi kalau seandainya dia akhlak saja tanpa ilmu, dia terjatuh pada perkara gulu. Wal gulu, kata Nabi apa? Iyyakum wal gulu fa innahu iyyakum wal gulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Ya. Hati-hati kalian, hindari oleh kalian gulu berlebihan, karena itulah yang menghancurkan, yang membinasakan orang-orang terdahulu. Gulu fid din, berlebihan dalam beragama. Ya, jadi artinya kalau kita berakhlak ya didasari dengan ilmu, dan ilmu juga harus dibarengi dengan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup kayaknya ya, Pak ya. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum wastimaikum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.